Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmawati dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, yaitu tentang tema analisis sekuritas. Analisis sekuritas bisa dilakukan dengan menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental. Jika sekuritas tersebut dianggap mispriced atau harganya salah, mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Namun, jika harga sekuritas dianggap wajar, maka pemilihan sekuritas didasarkan atas preferensi risiko yang mampu ditanggung investor. Investor juga menganalisis sekuritas yang akan dipilih berdasarkan pola kebutuhan kas, atau investor memilih saham yang membagikan dividen secara stabil. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih sekuritas atau surat berharga yaitu yang pertama, resiko tingkat bunga, kemudian yang kedua, resiko kemampuan membeli atau daya beli, kemudian yang ketiga, resiko keuangan, kemudian yang keempat, resiko likuiditas, yang kelima pajak, dan yang keenam yaitu pengembalian atas sekuritas. Selanjutnya yaitu analisis dalam analisis sekuritas. Yang pertama ada analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah proses pemeriksaan statistik dan indikator pasar untuk menentukan kemungkinan rencana untuk alokasi sumber daya. Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Selanjutnya yaitu analisis industri. Pada dasarnya, pengelompokan industri tidaklah sederhana, seperti yang dibayangkan. Analisis dan investor memerlukan metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan industri dengan tepat. Salah satunya sistem klasifikasi industri yang telah dikenal dan digunakan secara luas adalah sistem Standard Industrial Classification atau SIC yang didasarkan pada data sensus dan pengklasifikasian proses berdasarkan produk dasar yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada analisis perusahaan. Bagi para investor yang melakukan analisis perusahaan, informasi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu jenis informasi yang paling mudah dan paling murah didapatkan dibandingkan alternatif informasi lainnya. Di samping itu, informasi laporan keuangan akuntansi sudah cukup menggambarkan kepada kita sejauh mana perkembangan kondisi perusahaan selama ini dan apa saja yang telah dicapainya. Dengan menggunakan laporan keuangan, investor juga akan bisa menghitung berapa besarnya pertumbuhan earning yang telah dicapai perusahaan terhadap jumlah saham perusahaan. Perbandingan antara jumlah earning dengan jumlah lembar saham perusahaan akan diperoleh komponen earning per share. Selanjutnya yaitu analisis rasio probabilitas perusahaan. Analisis rasio probabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, return on equity atau ROE yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham atau lebih bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri. Kemudian yang kedua yaitu return on asset atau ROA yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba atau EBIT dibagi jumlah aset. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.